Saksikan pagelaran ras fantasi The Greatest World of Disney. Persembahan D3 Tata Rias 2019 Universitas Negeri Jakarta. Menampilkan 30 makeup bertema Disney, fantasi, dan karakter. 3 Juli 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. semoga para hadirin di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Soalnya nih, acara kami tuh bakalan seru banget. Kalau menurut kamu gimana nih, Fir? Pasti bakal seru banget ya, Fir. Kita kenalan dulu dong. Iya juga ya, tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Perkenalkan, nama saya Vira. Dan saya Vidya. Di sini kami akan membantu jalannya acara pada hari ini. Jadi acara hari ini adalah pagelaran Tata Rias Fantasi Virtual pertama dari mahasiswi D3 Tata Rias Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta dengan mengusung tema The Greatest World of Disney. Wah, udah gak kebayang banget berarti ya. Kerennya seperti apa? Iya Fit, nah acara pada hari ini nih gak akan berjalan dengan lancar nih tanpa adanya dukungan yang penuh dari Universitas Negeri Jakarta. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Sebelum memulai, ada baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu supaya acara dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan para hadirin berdiri tempatnya masing-masing.
Berdoa sudah, menyanyikan lagu Indonesia Raya juga sudah. Sekarang sudah saatnya nih kita mendengarkan sepatah dua kata dari Ibu Insinyur Erna Septiandini MT selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Erna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Koordinator Program Studi Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Titin Supiani MPD, para dosen Tata Rias, Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang saat ini sedang berbahagia, yang akan menyaksikan hasil karya putra-putrinya, yang saya banggakan adik-adik mahasiswa yang pada saat ini sedang berbahagia, serta hadirin lainnya yang menyaksikan acara ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu secara daring dalam acara kegiatan pagelaran Tata Rias Fantasi mahasiswa program studi D3 Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Hari ini kita bersama-sama akan melihat kreativitas dari mahasiswa program studi D3 Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta yang dituangkan dalam bentuk make up, hairstyling, dekorasi, fantasi, dan lain sebagainya yang akan kita saksikan bersama. Saat ini walaupun kita tengah berada dalam masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, di mana kegiatan mahasiswa di kampus dibatasi untuk dilakukan secara tatap muka, saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa dan dosen pembimbing yang atas usaha kerasnya, atas kesabaran dari para dosen dan mahasiswa kita mampu beradaptasi dengan cepat dengan kondisi yang tidak terduga sebelumnya. Dan bahkan meskipun dalam kondisi yang serba terbatas ini, para mahasiswa masih mampu menunjukkan berbagai kreativitas, termasuk dalam pagelaran yang diadakan saat ini yang tetap berjalan, yang juga merupakan program tahunan dari program studi Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada panitia penyelenggara mahasiswa D3 Tata Rias Angkatan 2019 yang menyiapkan acara ini dengan baik sehingga kita bersama dapat bertemu dalam acara yang sangat dinanti-nantikan ini pada semester 4 ya dari mahasiswa D3 ya. Dan tak lupa pula saya mengucapkan apresiasi terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan mendampingi putra-putrinya sehingga saat ini mahasiswa kami yang berada di semester 4 bisa menyelenggarakan pagelaran ini. Semoga pagelaran ini berjalan lancar, tidak ada kendala di akhir acara, dan semoga hasil karya mahasiswa kita tahun ini tidak kalah kualitasnya, tidak kalah inovasinya, dan fantasinya juga dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka pagelaran Tata Rias Fantasi Virtual yang diselenggarakan oleh mahasiswa D3 Tata Rias Angkatan 2019 saya nyatakan dibuka. Maaf bila dalam sambutan ini ada kata-kata yang salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, sambutan dari Ibu Titin Supiani, SPD MPD, selaku Koordinator Program Studi Tata Rias. Kepada Ibu Titin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua sampai detik ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Dr. Uswatun Hasanah MSI, Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Insinyur Erna Septiandini MT, dosen program studi Tata Rias, dan orang tua dari mahasiswa program studi D3 Tata Rias angkatan 2019, serta yang saya cintai seluruh mahasiswa program studi D3 Tata Rias khususnya angkatan 2019. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka ujian akhir mata kuliah Rias Fantasi. Karena memang pada mata kuliah ini mahasiswa dituntut untuk bisa berkreasi, berinovasi untuk menampilkan sebuah karya make up ya maupun rambut. Pada kesempatan ini mahasiswa D3 Tata Rias akan memamerkan dan memperlihatkan hasil karyanya tersebut. Karena kondisi pandemi, maka kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan secara virtual. Hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk tetap menampilkan yang terbaik. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih pada dekan, wakil dekan, dosen-dosen program studi Tata Rias, serta orang tua yang telah memberikan support yang luar biasa kepada mahasiswa-mahasiswa kami. Selamat dan sukses kepada mahasiswa D3 Tata Rias angkatan 2019. Kalian telah melaksanakan kegiatan ini dengan baik, mulai dari persiapan, proposal, perekaman, sampai acara ini dapat digelarkan secara virtual. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya berharap bahwa kreativitas kalian tidak hanya putus sampai di sini, karena perjalanan kalian masih panjang untuk membawa nama baik program studi D3 Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Sekian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk dosen pembimbing kami, Ibu Nurina Ayuning Tias, SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik, Ibu Dr. Uswatun Hasanah MSI, yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Tata Rias, Ibu Dr. Jenny Sista Siregar MHum, yang saya hormati Ibu Kaprodi Diploma 3 Tata Rias, Ibu Titin Supiani MPD, dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Tata Rias Universitas Negeri Jakarta, serta mahasiswa Tata Rias yang saya banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya karena diberikan kesempatan pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti acara pagelaran Tata Rias Fantasi mahasiswa D3 Tata Rias angkatan 2019. Adapun hal yang melatar belakangi dalam pagelaran Tata Rias Fantasi ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Tata Rias Fantasi. Namun, saat ini pagelaran kita harus dilaksanakan secara virtual. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang belum usai. Dalam pagelaran virtual Tata Rias kali ini, mengusung tema besar Disney, di mana para mahasiswa harus bisa menampilkan hasil dari ide-ide dan kreativitasnya. Sehingga saya berharap dengan adanya pagelaran Rias Fantasi ini dapat meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri mereka untuk terus berkembang ke depannya. Akhir kata, saya selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah Tata Rias Fantasi mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja keras dan semangat dari para mahasiswa D3 Tata Rias angkatan 2019 sehingga acara pagelaran virtual Rias Fantasi ini dapat terwujud dan terlaksana pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah sambutan dari Ketua Pelaksana kami, yaitu Salsa Adila Prawita dan Syafira Zara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Ibu Swatun Hasana, MSc selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Ibu Insinyur Erna Septiandini selaku Wakil Dekan 3. Yang kami hormati Ibu Titin Supiani, MPD selaku Kaprodi D3 Tata Rias Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Ibu Nurina Yuningtyas, SPD, MPD selaku dosen pembimbing kami pada mata kuliah Tata Rias Fantasi dan pembimbing kami pada acara virtual ini. Serta para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kehadiratnya kami dapat melaksanakan acara pagelaran virtual ini. Suatu kebanggaan bagi kami karena telah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin acara pagelaran pada tahun ini. Tak lupa kami aturkan banyak sekali terima kasih kepada dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta serta para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan menyaksikan acara kami. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman kami dari D3 Tata Rias 2019 yang telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk menyukseskan acara ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberi manfaat serta dampak yang positif bagi kita semua untuk terus berkarya. Sekian sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Salsa Adela. Dan saya Syafira Zahra. Kami selaku Ketua Pelaksana undur diri. Selamat menikmati acara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Nah, para hadirin, pagelaran Tata Rias Fantasi ini adalah pagelaran yang akan menampilkan hasil rias fantasi terbaik dari D3 Tata Rias 2019. Bener banget, Fit. Dalam pagelaran Tata Rias Fantasi ini akan menampilkan 30 karakter Disney loh. Wah, jadi kita bisa merasakan semua karakter Disney itu hidup ya? Bener banget, ditambah dengan ide-ide gila dan kreativitas dari para mahasiswinya nih yang ngebuat karakternya juga semakin hidup. Kalau menurut kamu nih Fir, kira-kira karakter Disney yang kamu suka tuh siapa sih? Hampir semua sih ya, tapi ada sih karakter favorit aku dari karakternya Elsa dari film Frozen. Kira-kira bakalan ada nggak ya di pagelaran Tata Rias virtual ini? Semoga ada ya, Fit. Tuh udah gak sabar banget nih. Nggak kamu doang Fir, pasti para hadirin semua udah penasaran kan pengen lihat? Langsung saja masuk pada acara kami hari ini. Kita sambut The Greatest World of Disney. Akhirnya sampai juga nih ke acara inti kami. Yang pertama itu adalah penayangan photoshoot nih Fir dari ke-30 kelompok. Yes, bener banget. Akan diawali dengan 15 make up karakter dan 15 make up fantasi. Pasti nih para hadirin di rumah udah gak sabar banget nih untuk menyaksikan penayangan photoshoot ini. Tanpa harus berlama-lama lagi, selamat menyaksikan! Sullivan atau yang biasa dikenal Sully. Dia tinggal di dunia yang dihuni oleh monster. Kota Monstropolis ditenagai oleh energi dari jeritan anak-anak manusia. Di pabrik Monster Inc., monster terampil yang dipekerjakan sebagai scarers menjelajah ke dunia manusia untuk menakut-nakuti anak-anak dan memanen teriakan mereka. Pada saat itu, adanya krisis energi pada kota Monstropolis karena anak-anak sudah kurang takut lagi. Melalui pertemuannya dengan seorang anak perempuan bernama Boo yang diseludupkan untuk menjadi monster bayi, Sullivan mampu memecahkan krisis energi tersebut dengan berani. Sully ditunjukkan sebagai CEO baru Monster Inc. Busana dan riasan yang kami tampilkan merupakan perwujudan dari karakter Sullivan. Guardian of the Galaxy. Riasan ini merupakan adaptasi dari karakter Gamora dalam film Guardian of the Galaxy. Gamora adalah putri angkat Thanos dan saudara angkat Nebula. Riasan rambut Gamora yang berwarna merah ini diadaptasi ketika rambut ia masih kecil saat bersama Thanos. Dikepang dua lalu dililit sebagian dan sebagian lagi terjuntai. Ayah Gamora, Thanos, merupakan salah satu penjahat yang ingin menyerang galaksi Bima Sakti. Dari kecil, Gamora diajarkan untuk membunuh dan merampok oleh Thanos. Tetapi, setelah Gamora bertemu dengan Star-Lord, lama-kelamaan Gamora menjadi baik.
Pada riasan bagian kiri wajah Gamora menunjukkan karakter Gamora saat masih bersama Thanos, sedangkan pada bagian kanan wajah merupakan sisi kebaikan Gamora setelah bertemu dengan Star-Lord. Pedang menunjukkan bahwa Gamora adalah petarung elit yang handal, mampu mengalahkan sebagian besar lawan di galaksi. Riasan galaksi pada punggung merupakan interpretasi bahwa Gamora mampu mengalahkan sebagian besar lawan di galaksi bersama teman-temannya. Snow White, The Evil Queen dalam cerita Snow White merupakan ratu atau ibu tiri dari Snow White yang memiliki kekuatan sihir tingkat tinggi. Karakternya ingin menjadi wanita paling cantik dan tak boleh disaingi. Karena tidak ingin Snow White mengalahkan kecantikannya, ia ingin membuat Snow White celaka. Busana yang ia pakai adalah gaun berwarna hitam yang melambangkan sesuatu yang negatif, kekuatan, misteri, perasaan yang dalam, dan kemarahan. Riasan pada wajah menggambarkan dua karakter, yaitu penyamaran menjadi nenek tua dan wajah asli The Evil Queen. Dengan gambar pada punggung menggambarkan siluet Snow White yang memiliki arti kebencian The Evil Queen terhadap Snow White dengan rencana meracuninya dengan memberikan apel beracun. Apel yang ia genggam tersebut bertujuan untuk meracuni putri Snow White dengan membuatnya tertidur seperti orang mati. Rapunzel, gadis muda dan lugu dikurung ibunya yang sangat protektif di atas menara. Harapannya untuk kabur untuk melihat dunia luar menjadi kenyataan saat seorang pencuri baik hati memanjat menaranya. Lion King adalah film animasi yang menceritakan tentang perebutan tahta Raja Hutan. Pada awalnya, hutan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan baik bernama Mufasa. Namun, adik Mufasa sendiri yang bernama Scar merasa iri dan selalu berusaha menjatuhkan tahta kakaknya. Sampai akhirnya Mufasa pun mati di tangan Scar. Karakter yang kita coba adaptasi adalah Scar. Riasan dan busana yang coba kita tampilkan diimprovisasikan agar sesuai dengan karakter Scar yang berkarisma, licik, dan garang. Sehingga keantagonisan Scar dapat terrealisasikan dengan sempurna. Nightmare Before Christmas. Sally adalah seorang gadis hasil eksperimen dokter yang ada di Halloween Town. Sally jatuh cinta pada Jack Skellington, Raja Labu. Sally selalu melakukan segala hal demi menjaga Jack, sampai Sally rela tubuhnya berantakan dan dengan ekspresi yang tidak menderita, dia menjahit tubuhnya sendiri hanya untuk menghibur Jack. Penjelasan face and body painting menggambarkan wajah dan tubuh Sally yang penuh dengan jahitan. Berdasarkan karakter asli Sally, yaitu boneka kain. Busana yang dikenakan melambangkan bahwa Sally adalah perempuan yang sederhana. Ikat pinggang berbentuk jaring laba-laba diambil dari ornamen yang biasa dipakai dalam hiasan perayaan Halloween. Kami sedikit memodifikasi busana Sally, namun masih tetap menambahkan ciri khas karakter Sally yang asli, yaitu kain-kain tambahan yang dijahit menyebar di sepanjang busana. Zootopia. Judy Hopps adalah seekor kelinci yang berasal dari kota kecil yang sejak kecil bercita-cita menjadi polisi di kota besar. Meski diremehkan teman-teman dan kurang didukung oleh keluarganya, ia menjadi kelinci pertama yang bergabung dan lulus dari Akademi Kepolisian, bahkan menjadi lulusan terbaik di angkatannya. Setelah lulus Akademi Kepolisian, ia ditugaskan ke pusat kota Zootopia. Kami menampilkan Judy Hopps versi feminim dengan painting bagian pergelangan tangan dibuat seperti mengenakan sarung tangan, dan pada bagian kaki terdapat painting Popsicle Ice Cream yang mengingatkan pada pertemuan pertama Judy dengan partnernya dan Taman Night Howler sebagai penyebab dari kericuhan yang terjadi di Zootopia.
Onward merupakan film petualangan animasi yang menceritakan tentang Ian dan Barley yang berpetualang untuk mencari ayahnya yang telah meninggal. The Manticore adalah salah satu peri yang membantu mereka dalam pencarian ayahnya. The Manticore adalah makhluk dalam legenda yang mirip dengan Sphinx di Mesir, yaitu dengan tubuh yang menyerupai singa dan kalajengking. Toy Story. Jessie, si mainan kecil yang ceria dan hebat dalam menunggangi kuda. Ia dimiliki gadis kecil bernama Emily. Mereka sangat sering bermain bersama. Waktu pun berlalu dan Emily semakin dewasa. Jessie dilupakan dan dibuang untuk didonasikan. Jessie merasa sangat sedih, kotor, dan tidak terurus karena di wajah dan badannya penuh dengan luka. Hingga akhirnya Jessie bertemu dengan teman-teman barunya yaitu keluarga Andy, yang bisa membuat ia kembali ceria lagi meskipun tanpa pemilik. Inside Out. Inside Out mengisahkan tentang isi kepala Riley yang diwujudkan pada karakter berupa emosi dalam sosok 5 karakter, yaitu joy, sadness, anger, fear, dan disgust. Tokoh Disgust di dalam film digambarkan seorang perempuan berambut hijau yang fashionable tetapi angkuh serta mempunyai kulit berwarna hijau. Disgust berperan dalam mengatur suka atau tidak sukanya terhadap sebuah makanan. Jika tidak suka, maka Disgust akan menolak makanan tersebut. Selain itu juga, Disgust sangat suka dengan kebersihan lingkungan. Untuk penjelasan detail painting pada bagian face painting menggambarkan ekspresi karakter Disgust, painting bagian dada adalah baju, slayer, dan brokoli yang mengidentikan tokoh Disgust yang terdapat di dalam film. Dan yang terakhir, painting kaki dan tangan diartikan sebagai Disgust yang menyukai kebersihan lingkungan. Cruella de Vil terinspirasi dari film Cruella de Vil, di mana karakter Cruella yang terobsesi dengan bulu-bulu binatang asli untuk dijadikan mantelnya. Pada suatu hari, Cruella melihat rancangan dengan bulu Dalmatian milik pegawainya Anita. Sejak saat itu, Cruella rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kulit Dalmatian sehingga Cruella dengan gilanya tidak memperdulikan apa saja, bahkan hal yang membahayakan dirinya sendiri. Untuk penjelasan detail painting, tersebar di beberapa bagian badan Cruella corak Dalmatian yang menjadi khas pada karakter yang kami gunakan. Untuk aksesoris, kami menggunakan pisau yang dilumuri darah agar memberikan kesan jahat, dan untuk kostum yang digunakan adalah dress berwarna hitam dan shawl berbulu. Yzma. Yzma diangkat dari salah satu karakter film Emperor's New Groove. Yzma adalah seorang penasihat kaisar muda yang sombong yaitu Kuzco. Yzma sendiri adalah sosok penyihir tua yang menjabat sebagai penasihat di Kerajaan Matahari. Memiliki perawakan kejam tetapi secara lucu dan percaya diri. Ia sering menyebut dirinya cantik meskipun semua orang menganggap penampilannya menakutkan. Yzma merupakan sosok ilmuwan gila meskipun dia mengaku sebagai penyihir wanita. Ia sangat kejam. Ia merencanakan pembunuhan terhadap seorang kaisar dengan metode racun. Dia memiliki pengetahuan dan kecerdasan mengenai ilmu kimia. Dengan tema ini, kami terinspirasi untuk membuat sebuah riasan dengan sosok perempuan yang kejam dan memiliki perawakan yang menakutkan, yang menggambarkan betapa menyeramkan penyihir dalam cerita tersebut. Coco. Coco adalah film yang menceritakan kehidupan adat atau hari raya yang diperingati di seluruh Meksiko yang dinamakan Dia de los Muertos dalam bahasa Spanyol yang berarti perayaan kematian dalam bahasa Indonesia. Hari raya ini berfokus pada berkumpulnya keluarga dan teman untuk mendoakan dan mengenang teman atau anggota keluarga yang telah meninggal dunia dan membantu mendukung perjalanan spiritual mereka. Riasan dan busana yang kita tampilkan di sini menunjukkan bagaimana orang-orang merayakan perayaan kematian ini.
Dengan mengambil tema skeleton atau tulang di bagian badan, tangan dan kaki, serta menggunakan gaun hitam yang dimana warna hitam melambangkan kedukaan dan juga ditambahkan dengan ornamen bunga di beberapa bagian. Mengambil sedikit kemiripan dengan salah satu karakter yang bernama Frida Kahlo pada film ini, tetapi dikembangkan dan dimodifikasi sesuai dengan kreativitas yang kami punya. Finding Nemo. Film Finding Nemo bercerita tentang sebuah ikan jenis clownfish bernama Marlin yang tinggal di perairan Great Barrier Reef. Ia kehilangan anaknya Nemo yang berusaha ke laut terbuka. Ayahnya selalu melarangnya dan memberi peringatan kalau banyak bahaya di lautan. Nemo diculik dan terjaring di suatu perahu. Sementara itu, Marlin berusaha untuk mencoba mencari Nemo. Di perjalanan pencariannya, Marlin bertemu Dory, seekor ikan yang menderita kehilangan memori jangka pendek. Mereka bersama melakukan perjalanan mengarungi perairan samudra yang sangat jauh, menghadapi berbagai ancaman makhluk laut. Kami mengambil karakter ini karena memiliki keunikan pada bagian tubuh ikan Nemo itu sendiri yang akan kami padukan dengan kreativitas kami. Beauty and the Beast. Beauty and the Beast merupakan film yang menceritakan seorang pangeran tampan yang dikutuk menjadi buruk rupa seperti monster di sebuah kuil tua. Beast bisa kembali menjadi wujud semula dengan syarat sebelum umur 21 tahun harus ada wanita yang mencintai dengan tulus. Namun jika gagal, dia akan terus menjadi buruk rupa selama-lamanya. Dengan riasan wajah seram menyerupai seorang monster dengan berbusana jubah dan rambut gimbalnya, di mana tokoh tersebut menunjukkan keseramannya seorang monster di mata masyarakat. Karakter Beast ini kami modifikasi sesuai dengan kreativitas yang kami punya. Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland menceritakan tentang seorang remaja yang masuk ke lorong waktu di dunia Wonderland. Saat Alice kecil, ia selalu bermimpi bertemu kelinci putih. Ketika Alice remaja, tiba-tiba ia bertemu kembali dengan kelinci tersebut dan mengikutinya. Namun, Alice malah terjatuh ke sebuah lubang yang membawanya masuk ke dunia Wonderland. Makeup dan busana yang ditampilkan menunjukkan unsur bagaimana Alice bisa masuk ke dalam dunia Wonderland dan menampilkan painting aksen armor putih catur yang menandakan White Queen serta kartu merah berbentuk hati yang menandakan Red Queen. Vanellope adalah salah satu tokoh dalam game bernama Sugar Rush yang penuh dengan permen. Riasan yang kami tampilkan adalah Vanellope yang mengalami glitch. Glitch yang dialami Vanellope akibat ketidakpercayaan dirinya sehingga tubuh Vanellope mengalami glitch. Sehingga orang lain mengatakan bahwa Vanellope mengalami cacat di dunia game. Untuk penjelasan detail painting, pada bagian dada adalah kalung yang Vanellope berikan kepada sahabatnya sebagai rasa terima kasih karena sudah membantunya untuk lebih percaya diri. Untuk bagian punggung, detail painting dunia game Vanellope yaitu Sugar Rush, bagian tangan dan kaki sebagai gambaran pakaian yang dikenakan Vanellope. Moana berbeda dengan tipikal Disney princess lainnya. Moana digambarkan sebagai putri pemberani, unik dan penuh ambisi untuk mewujudkan mimpi. Moana digambarkan sebagai sosok remaja berusia 16 tahun yang memiliki ketertarikan dengan lautan. Lahir dan besar di Pulau Motonui, takdir Moana sudah tertulis sebagai pemimpin. Tapi dalam perjalanan, semua pulau termasuk pulau yang dia huni mendapatkan masalah yang besar. Dengan bantuan sang nenek, Moana berusaha menemukan akar permasalahannya. The Chronicles of Narnia. The Chronicles of Narnia mengisahkan petualangan Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensie ke negeri Narnia, di mana mereka dengan bantuan Aslan sang singa mengalahkan kejahatan penyihir putih. Tokoh yang kami ambil dari film The Chronicles of Narnia adalah White Witch, Ratu Es penyihir putih yang bernama Jadis.
Jadis digambarkan sebagai ratu yang bermuka dua, licik dan kejam. Ia berpura-pura baik untuk menggoda anak Adam dan membantu mengalahkan Aslan. Tetapi ia tetap dikalahkan dengan terkurungnya di dalam es selama-lamanya. Untuk detail bagian wajah, kami menggambarkan dua sisi sifat Jadis. Bagian badan kami membuat seperti tusukan es dan bagian baju menggambarkan kota Narnia dan 4 bersaudara yaitu Peter, Susan, Edmund, dan Lucy Pevensey. Bagian kaki kami membuat bekas-bekas tusukan es. Atlantis The Lost Empire. Atlantis The Lost Empire adalah film yang menceritakan sebuah kota dengan peradaban maju yang telah lama hilang, yang membuat Milotas, seorang ahli kartografi dan linguistik, berusaha menemukan Atlantis. Dengan bantuan para ahli di bidangnya masing-masing yang tergabung dalam sebuah ekspedisi. Sayangnya, tidak semua orang mempunyai maksud baik dalam menemukan Atlantis. Mengambil tokoh utama yaitu Kidanadek, seorang prajurit wanita yang berjuang dan sangat ahli dalam pertempuran. Dengan menunjukkan wujud fantasi yang sudah dimodifikasi dengan kreativitas kami ingin menunjukkan bagaimana kuat dan pemberaninya seorang Kidanadek yang berjuang dan mempertaruhkan nyawanya untuk kota Atlantis. Tinkerbell. Film Tinkerbell menceritakan tentang kehidupan seorang peri dari Pixie Hollow yang ada di Neverland, bernama Tinkerbell yang hidup dari tawa dan keceriaan seorang bayi. Nama Tinkerbell memiliki dua kata, Tinker dan Bell. Tinker berarti tukang atau pengrajin, sedangkan Bell berarti lonceng. Pengrajin diasosiasikan sebagai profesi yang maskulin, sedangkan kata Bell mengacu kepada sifat lonceng yang cenderung feminin dan manis. Busana yang ditampilkan yaitu baju yang dikenakan Ting sehari-hari, namun kelompok kami menambahkan detail 3D di bagian dada dan body painting di area tangan dan kaki dengan detail ranting daun. Avatar. Avatar mengisahkan kehidupan manusia di masa depan yang mengalami krisis energi. Manusia harus mencari sumber energi baru dan merekomendasikan untuk mencari tempat tinggal di planet lain bernama Pandora. Planet Pandora memiliki penduduk asli yang disebut suku Na'vi. Mereka memiliki kulit berwarna biru, tubuh setinggi 3 meter, hidup di alam. Kami mengambil tokoh Neytiri, seorang wanita yang berasal dari suku Na'vi. Riasan dan busana yang ditampilkan mewakili perjuangan seorang Neytiri. Berbeda dengan riasan di film aslinya, di sini Neytiri tampak tampil lebih anggun dengan headpiece sekalipun berjuang melawan manusia yang rela merusak alam demi keuntungan. Bambi. Suatu hari di suatu pagi yang cerah, seisi hutan tiba-tiba digegerkan oleh sebuah peristiwa yang sangat menggembirakan. Seluruh binatang berlarian. Nampaknya hari itu adalah hari kelahiran seekor rusa ekor putih kecil yang lucu bernama Bambi. Bambi merupakan anak dari The Great Prince of the Forest. Setelah beranjak remaja, Bambi melakukan petualangan yang besar untuk menjelajahi hutan dan bertemu dengan sahabat-sahabatnya di sana sebelum musim semi berganti dengan musim dingin. Tarzan. Tarzan adalah seorang manusia yang hilang di hutan sejak bayi. Dibesarkan oleh alam dan binatang membuat dirinya mengetahui bagaimana cara bertahan hidup di alam liar. Kami menampilkan karakter Tarzan dengan ciri khas tempat tinggalnya yaitu hutan di bagian depan tubuh. Untuk bagian di belakang kami menggambarkan rumah pohon tempat Tarzan ditemukan. Menggunakan makeup kental dengan tema bohemian serta kostum dan sandal seperti gladiator atau pendekar. Untuk properti sendiri, kami tambahkan tombak sebagai simbol Tarzan dapat berburu dan terbiasa tinggal di alam. Dengan ini, kami ingin menunjukkan bahwa ini adalah sosok Tarzan dengan detail yang kami gambarkan. Pocahontas. Pocahontas adalah tokoh fiksi Amerika Indian dari film animasi Disney Pocahontas. Pocahontas adalah putri tunggal kepala suku Powhatan. Namun, ibunya sudah meninggal. Pocahontas seorang putri muda yang senang sekali berpetualang. Dia senang sekali menjelajahi alam yang dianggap sebagai rumahnya sendiri.
Riasan dan busana yang saya tampilkan akan menunjukkan seorang Pocahontas yang tangguh dan berani. Riasan busana dan properti Pocahontas akan saya mix dengan kearifan lokal Indonesia. Elsa sebagai putri kerajaan Arendelle mempunyai kekuatan manipulasi es. Menghadapi pilihan memimpin Arendelle atau mengasingkan diri untuk keamanan orang di sekitarnya. Kami mempersembahkan karakter Elsa yang kental dengan warna biru dan putih seperti warna snowflake dan lambang kerajaan Arendelle di bagian punggung sebagai detail dari mana Elsa berasal. Peter Pan adalah seorang bocah lelaki yang memutuskan untuk tidak tumbuh dewasa. Dia tinggal di Neverland yang jauh, penuh petualangan dan kesenangan. Dan tanpa mereka sadari, Peter sendiri akan terbang ke dunia dan duduk di jendela kamar anak-anak itu sambil mendengar cerita-cerita tentangnya. Peter mengajari mereka cara terbang, yang diperlakukan hanyalah harapan dan sedikit debu peri dan tentunya sedikit latihan. Busana dan riasan yang kami tampilkan melambangkan keberanian dan menunjukkan warna dominan hijau yang diperankan Peter Pan dalam filmnya. Kami akan menunjukkan bagaimana suasana Neverland yang diimpikan anak-anak. Mengambil karakter bernama Peter Pan, tetapi kami mendesain dan memodifikasi sesuai kreativitas yang kami punya. Little Mermaid mengambil karakter Ariel dari film animasi Disney berjudul The Little Mermaid, di mana Ursula membuat kesepakatan dengan Ariel untuk mengubah dirinya menjadi manusia selama 3 hari. Dalam 3 hari, Ariel harus mendapatkan cinta sejati dari Prince Eric, dan jika tidak, dia akan mengubah Ariel menjadi makhluk pengikutnya. Ariel menyerahkan suaranya yang ajaib sebagai bayaran untuk kaki manusia. Suara Ariel dikurung dalam sebuah shell yang Ursula gunakan untuk sebagai liontin yang dipresentasikan pada gambar di bagian punggung. Pada bagian kaki dibuat luka di mana ekor Ariel belum berubah sepenuhnya menjadi kaki manusia. Cinderella merupakan gadis cantik dan baik hati. Hidupnya selalu penuh dengan kesengsaraan semenjak ditinggal pergi oleh ayahnya tercinta. Setelah itu, ia tinggal dengan ibu dan adik tirinya. Selama tinggal bersama mereka, Cinderella diperlakukan layaknya babu. Sampai akhirnya saat ia berusaha kabur, tak disangka ia bertemu dengan pangeran yang ternyata pangeran tersebut menjadi cinta sejatinya. Alur cerita yang kami tuangkan dalam body painting ini adalah pada saat Cinderella lupa akan sihirnya yang sirna pada pukul 12 malam. Maka dari itu, kami membuat gambar kereta labu yang meninggalkan istana pada jam 12 malam. The Nutcracker adalah film yang menceritakan sebuah petualangan seorang gadis di 4 dunia, bermula dari pembagian hadiah Natal dari mendiang sang ibu oleh ayahnya. Membawa gadis itu berpetualangan ke dalam 4 dunia baru demi mencari kunci untuk bisa membuka hadiah Natal dari mendiang ibunya. Mengambil tokoh Clara sang pemeran utama dalam film ini dengan riasan dan busana yang menceritakan ke-4 dunia tersebut, menjadikan tokoh Clara baru yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kreativitas yang kita punya tanpa meninggalkan unsur film tersebut. Gimana? Keren-keren banget kan hasil make up dari semua kelompok yang ada. Keren parah sih Fir, aku sampai speechless banget liatnya. Bener ya, ternyata bakat dan kreativitas dari mahasiswi D3 Tata Rias Angkatan 2019 ini gak diragukan lagi. Bener banget Fit, tadi kalau aku lihat ya di balik hasil make upnya terselip alur cerita dari asal filmnya tuh. Pantesan ya jadi lebih menarik. Bener banget Fit, nah biar acaranya makin seru gimana kalau kita main games yuk?
Games apa tuh, Fir? Jadi, gamesnya itu adalah membuat instastory mengenai keseruan acara kami. Boleh foto, boleh video, screen record acara kami nih, boleh banget. Nah, poinnya nih, buatlah instastory sebagus dan sekreatif mungkin. Jangan lupa untuk tag dan follow akun Instagram kami @riasfantasiunj, dan jangan lupa nih untuk sertakan hashtag caps lock semua ya, TGWOD, yang merupakan singkatan dari judul acara kami, yaitu The Greatest World of Disney. Wah, asik banget ya gamesnya. Yuk semuanya ikutan. Yuk, ikutan yuk. Aku boleh ikutan juga nggak? Boleh banget dong, Fit. Jangan muka dong sama para hadirin di rumah. Yuk kita foto dulu. Oke. Tambahin Tambah apa nih? filter dong, biar makin bagus. Nah, tambahin gift deh, biar makin rame. Oke. Tambahin stiker biar makin kreatif. Nah, ini sudah keren banget sih. Keren banget ya? Fit. Keren banget. Tambahin hashtag apa nih? Hashtag TGWOD caps lock semua ya. Oke. Post. Kira-kira kalau yang menang bakal dapat apa nih, Fir? Akan ada 6 pemenang yang dipilih oleh panitia, yang masing-masing akan mendapatkan saldo GoPay, OVO, ShopeePay sebesar Rp50.000. Dan pemenang akan diumumkan melalui akun Instagram kami. Jadi langsung cek aja @riasfantasiunj-nya. Wah, menarik sekali ya hadiahnya. Lumayan loh 50.000. Yuk semuanya ikutan. Oke, ke acara selanjutnya. Setelah ini kita bakal ngapain nih, Fir? Jadi acara selanjutnya adalah penayangan video sinematik. Tapi nih bukan kayak video sinematik biasanya nih. Kali ini menggunakan RGB light yang memberikan suasana semakin hidup dan membuat video sinematik menjadi spektakuler. Pasti semuanya penasaran kan bakal kayak gimana? Yuk kita lihat. Selamat menyaksikan.
hasil video sinematik kami. Keren banget. Gimana nih menurut para hadirin semua? Keren-keren banget kan pasti? Dari semua look yang sudah ditampilkan oleh masing-masing kelompok, kira-kira ada nggak nih look terfavorit dari para hadirin semua? Aku ya kalau disuruh milih, aku pasti bakal bingung banget sih Fir, soalnya emang sekeren itu. Sama sih, tapi nih kita butuh banget nih bantuan para hadirin di rumah untuk membantu voting look terfavorit menurut para hadirin. Nanti akan dipilih 3 terbaiknya loh. Vote dapat dilakukan di link G-Form yang akan dikirim via chat ya. Tolong untuk para hadirin untuk membantu voting. Yuk langsung boleh dicek ya di kolom chat di bawah. Yuk kita tungguin buat para pemirsa untuk langsung klik dan pilih aja ya. Karena semuanya keren-keren banget, pasti kalian pada bingung ya milihnya. Tadi bagus banget ya, ada Elsa, Ada Jessie. ada Cruella de Vil nih yang filmnya baru tayang bulan Mei kemarin. Nah bener banget. Nah, sembari menunggu para hadirin menyelesaikan voting, kami akan mengumumkan pemenang games Instastory. Kira-kira siapa yang bakal menang? Drum roll please. Yeay, selamat kepada para pemenang yang telah diumumkan melalui akun Instagram kami. Yuhu, selamat. Yuk langsung aja buka Instagramnya dan cek @riasfantasiwnj, siapa tahu kamu pemenangnya. Ya Fir, udah gak kerasa banget ya kita di penghujung acara. Ya nih, akhirnya sampai juga kita pada sesi penutupan. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak kepada para dosen yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman mahasiswi D3 Tata Rias 2019 yang telah meluangkan waktunya untuk mewujudkan acara ini. Saya Vira. Dan saya Vidya, kami selaku pemandu acara pada hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye! You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from the nice warm bed, you just remember what your uncle said. You've got a friend in me. 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 You get trouble, I got them too. There is anything I won't do for you. We stick together and see it through. Yeah, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from the nice warm bed, you just remember what your uncle said. You've got a friend in me. You've got a